Saudara, kenapa saya meninggalkan Islam? Saya tinggalkan habis-habisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang luar biasa. Nama saya Saifuddin Ibrahim. Ya. Saya orang Bima, lahir di Bima. Di Bima nggak ada orang Kristen. Kalau ada Kristen pendatang. Kelas 6 SD saya baca Injil. Saya baca Injil, kemudian mama saya tahu, kamu baca apa? Ini mak, ini kitab sucinya orang Kristen, nanti kamu jadi orang Kristen. Saya bilang sama mama saya berjanji saya akan menjadi pembela Islam paling berani. Itu janji saya. Tamat SD penasaran di mana sekolah yang mengajarkan Injil, karena waktu itu Al-Quran belum ada terjemahannya. Tahun 76 saya baca Injil pertama itu, belum ada. Nah, yang saya tahu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus, orang Aceh. Dan tafsir itu sudah berantakan semua di loteng karena nggak dibaca. Itu. Tamat SMP, alhamdulillah tamat SMA saya dapat beasiswa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya kuliah di Solo. Saya ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari. Yahudi, Kristen, Islam saya pelajari. Hindu, Buddha saya pelajari semua. Apalagi Islam. Saya harus menguasai Islam itu. Usuluddin. Jurusan Usuluddin. Jurusan perbandingan agama. Nah, saudara-saudara, tamat itu SMA, selesai kuliah itu saya langsung mengajar di Jepara dengan idealis yang tinggi. Saya menjadi kepala SMA di Muhammadiyah Jepara, masih bujang. Suatu hari saya dakwah di satu kecamatan, ada gadis berbaju merah. Kemudian saya tanya kepada yang menjemput, masih gadis ya, masih bisa diatur nggak? Bisa, katanya. 3 hari saya lamar, diterima. Lahir 3 anak laki-laki semua. Yang pertama baju putih itu saya kasih nama Fikri Khomeini, yang kedua Saddam Hussein, yang ketiga Muammar Gaddafi. Kenapa saya kasih nama tokoh-tokoh itu? Karena saya nggak suka dengan Kristen. Saya mau jadikan 3 orang ini teroris besar, supaya sembelih semua orang Kristen. Jadi sembelih orang Kristen, betapa bencinya dengan Kristen itu. Tetapi memang kita hebat dan ajaib. Alhamdulillah, mungkin ini maksudnya Tuhan memanggil saya supaya tidak membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Itu. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membantu engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Saya baca ayat ini, terima kasih. Saudara, setelah saya mengajar di Jepara, terakhir saya mengajar di sebuah pesantren, itu pesantren terbesar di Indonesia. Luas lahannya 1.200 hektar. Murid 11.000, karyawan 3.000, guru 800 hektar. 800 orang. Sehari kalau masak beras itu 5 ton. Sayur 5 ton, buah-buahan 5 ton, tempe 2 ton, ikan 2 ton. Di pesantren ini saya mengajar sebagai guru Al-Quran. Guru Al-Quran, guru tafsir, bla bla bla. Itu macam-macam yang Islam itu. Jadi kalau saya jadi orang Kristen itu kemurahan Tuhan. Enggak mungkin saya jadi orang Kristen.
Nilainya tadi. Ya, nggak mungkin saya jadi orang Kristen. Semua karena kemurahan Tuhan. Nah, ini pesantren Az-Zaitun Indramayu. Bapak pernah dengar nama itu kan? Nah, di pesantren ini saya kepala humas. Next. Saya kepala humas di pesantren ini. Waktu itu masih ini gambar saya masih kepala humas di sini nih. Iya. Yang ini Chinese Cirebon, saya panggil ayah karena di rumah dia lah saya terima Yesus Kristus. Saya kepala humas, saya guru Al-Quran, bla bla bla. Banyak tugas saya di situ. Orang yang sudah terima Alkitab dengan saya ini kemudian mengajak saya, undang saya Natalan bersama di Cirebon. Waktu saya sudah terima Alkitab ini ada logo ini. Itu teringat dengan Alkitab waktu saya masih SD, saya baca logo. Wah, ini karyanya dulu itu. Barulah saya rindu kembali dari benci kepada suka. Itulah terakhir. Kemudian tanggal 4 Maret saya jadi orang Kristen, terima Yesus sepenuhnya. Kemudian nama saya mulai dikenal, sampai guru saya mengundang saya di Jakarta untuk belajar dengan beliau. Oke, saya mau belajar dengan Pak Guru. Guru berganti-ganti mengajar saya, dan mulai dikenal banyak orang kemana-mana. Istri saya kabur, tinggalkan saya gara-gara saya masuk Kristen. Pindah dari Indramayu ke Jakarta. Rumah tempat tinggal saya tinggalkan semua, tanah-tanah yang sudah dibeli saya tinggalkan semua, jabatan dan kehormatan saya tinggalkan semua. Kontrak 2 tahun di Jakarta, hanya 7 bulan istri tinggal di situ, kabur bawa anak. Sementara nama saya sudah mulai dikenal kemana-mana, istri melarikan diri. Gak mau masuk itu. Iya, nggak mau. Najis katanya. Kamu makan babi. Karena saya nggak pernah makan babi. Sampai sekarang nggak pernah makan babi. Karena surga itu bukan urusan makan-makan. Di dalam perjanjian baru, bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kambing halal kan? Tetapi kalau saya bilang dari hati saya, kambing kamu, ini bahaya. Yang halal menjadi haram karena mengucapkan kambing kepada manusia. Dalam Kristen nggak ada yang ribut-ribut masalah begitu. Lu mau makan kambing ya makan, mau makan babi terserah. Apa urusannya? Mana yang haram, lebih besar haramnya ini ngomong sama-sama haram loh. Iki sama-sama haramnya. Umpama. Oke? Saudara-saudara, jadilah saya orang Kristen. Di rumah beliau, anak kabur, istri saya. Tapi 2 tahun kemudian istri saya terima Yesus Kristus. 20 Januari kemarin meninggal istri saya. Sudah meninggal. Jadi saya ini duda keren. Buren. Saya mau jadi Paulus, nggak mau mikir perempuan lagi. Saudara-saudara, kenapa saya meninggalkan Islam? Saya tinggalkan habis-habisan. Saya kuat jadi orang Kristen itu karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata 2. Pedang bermata 2. Ya. Ini gambar apa ini? Pedang. Bermata 2. Kalau ini
Terang. Terang. Pilih yang mana? Terang. Hah? Terang dong. Pilih yang mana? Terang. Oh, terang. Kalau di sini mematikan, di sini menghidupkan. 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 Benar. Benar. Mau menghidupkan atau mau mematikan? Menghidupkan. Kalau ini salah, ini Ada. benar. Jadi saya pindah dari gelap kepada terang. Pindah dari mematikan, menghidupkan. Salah. Saya pindah dari mematikan untuk menghidupkan. Di Injil boleh nggak membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan? Gak boleh. Tidak boleh itu. Boleh nggak membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan? Boleh. Jawab aja Pak. Tidak boleh. Ragu-ragu. Tidak boleh. Di ajaran Islam sendiri tidak membolehkan membunuh sesama. Apakah itu orang Muslim atau bukan orang Muslim? Tidak boleh di Islam, ajaran Islam yang benar tidak boleh. Membunuh sesama nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi saya guru Al-Quran, Pak. Betul? Bahasa setelah bahasa Indonesia adalah bahasa Arab. Contoh di mana itu yang boleh gitu. Saya guru Al-Quran. Saya ini guru tafsir Al-Quran. Tapi di Al-Quran boleh itu. Ayat berapa? Oke. Surat apa? Quran surat ke-9 ayat 29 coba. Mau buka di sini, Mas. Mau buka di sini. Boleh? Boleh. Biar dibaca semua. Boleh. Berarti kan dia baca juga. Baca? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, Iya. agama Allah, yaitu orang-orang yang Diberi diberikan Alkitab. Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Stop. Jadi menurut kitab itu, tatkala saya pegang ini kitab, menurut ayat itu saya boleh dibunuh berdasarkan ayat itu. Waqatilul ladzina la yu'minuna billah wa la yaumil akhir wa la yadinuna bidinil haq alladzi utul kitab, yaitu mereka yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Berarti orang Kristen dan orang Yahudi berdasarkan ayat ini boleh dibunuh. Tatkala saya merenung ulang apa yang saya ajarkan kepada murid saya, goncang saya goncang kacau balau. Goncang sendiri. Padahal, saudara tahu nama anak saya Saddam Hussein. Itu Presiden Irak itu Tragis. mengerikan itu. Saddam Hussein itu sekarang tinggi besar. Baru kuliah di Solo. Bapak tulis. Saya bukan mengada-ngada. Bukan satu ayat. Quran surat kedua ayat 191. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan diusir. Makanya boleh mengusir orang yang beragama lain di kampung kita. Boleh diusir. Apa enggak kacau sayanya?
Amrozi bom Bali. Itu iman saya goncang. Kacau balau. Jadi di sana boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, tetapi karena ada yang menghidupkan. Matius 5, baca Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Yang punya Alkitab baca. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, Isa Al-Masih berkata di dalam Injil, Yesus Kristus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Musuh besar itu ya, bunuh sekalipun ya, harus Ya. didoakan ya. Dan Orang juga yang membunuh kita sekalipun harus didoakan. Jangan sampai dendam dibalas dengan dendam, nggak akan berakhir. Bagaimana perasaan Bapak kalau orang tua saudara saya bunuh? Ketemu saya harus dibunuh itu orang kan? Saya harus dibunuh. bunuh. Tetapi ayat ini berkata kasihilah musuhmu. Saudara, tidak ada alasan lain kecuali saya pindah dari sini menuju ke sini, menghidupkan. Saya pindah dari Muhammad kepada Isa Al-Masih. Saya pindah dari Muhammad kepada Isa Al-Masih. Dari Islam kepada Kristen. Saya pindah dari situ. Bapak tahu berapa kali Nabi Muhammad perang? Rasulullah berperang 27 kali, dia panglima perang dan tidak pernah kalah. Selalu menang. Tapi saya mau bilang kepada saudara-saudara, Yesus Kristus tidak pernah bawa pedang. Yesus tidak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus untuk nakutin orang supaya ikut dia. Itu sebabnya orang Kristen nggak ada yang berani ngelawan di apapun. Gereja ditutup, ya biarin aja. Gereja dibakar, biarin, bangun lagi. Itu prinsip kekristenan karena perjanjian baru. Prinsipnya adalah kasih. Kasihilah musuhmu. Nah, yang merah inilah perjanjian baru, yang hitam ini adalah perjanjian yang lama. Taurat. Kitab Taurat. Jadi saudara-saudara, saya pindah dari itu karena ajaran, karena kasih yang luar biasa. Nah, di sini kasihilah musuhmu. Kalau di sini mematikan. Oke. Saya tanya sekarang. Boleh nggak mencuri? Boleh. Kalau kepepet boleh nggak? Betul juga. Aceh ini ada. Aceh sudah dicukur nih rambut. Mau mulai mentobat itu. Sekarang saya tanya yang panjang rambut, boleh nggak mencuri, Kang? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi kalau mencuri untuk perjuangan, Atau perjalanan. tidak boleh juga. Aja. Hah? Nggak perjuangan boleh aja. Perjuangan boleh itu ya? Iya, nggak boleh berjuang tapi mencari Robin Hood. untuk orang lain bisa. Oh, Mencari berarti orang lain. teman Bapak orang Islam benar gitu. Buka surat 59. Surat 59.
59 ayat 7. Di dalam Kristen, Pak, jangankan mencuri, mau untuk apa saja tetap tidak boleh. Nah, Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Al-Quran dulu. Al-Quran. Apa Allah ala Rasulih ahlil wafalin dari wakil Rasulih. Wah, bacaan kamu belum bagus. Pas di telinga saya. Baca Indonesia saja. Apa saja harta rampasan Apa saja harta rampasan terus atau fa'i atau fa'i diberikan Allah yang diberikan Allah kepada Rasul dari kota-kota, maka adalah untuk Allah, itu adalah untuk Allah, Rasul, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam dan perjalanan, orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. kaila yakunu dulatan bainal aghniya, agar harta itu tidak beredar dari antara orang kaya saja. Artinya orang-orang kaya boleh diambil hartanya untuk orang miskin. Boleh dicuri ya. Memang benar jawaban Bapak. Saya setuju. Lawan Kalau saya korupsi. orang Islam. Tapi saya orang Kristen. Di dalam Kristen jangan mencuri, sudah jelas itu. Robin Hood. Berzina boleh nggak? Ingin lagi nggak boleh. Dosa nggak berzina? Dosa. Nggak. Mencuri? Dosa. Membunuh? Dosa. Enggak. Enggak itu saja. Coba Kristen apa? Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 saja. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, tidak dilakukannya, ia berdosa. dosa maling kok. Itu nggak usah ngomong. Pasti dosa aja. Nggak usah ditanya. Pasti dosa aja. Ada perbuatan baik nggak dilakukan, dosa. Itu loh, Pak. Itu. Makanya ini saya pindah, Pak, dari sini ke sini nih, Pak. Saya pindah. Saya memaksakan diri saya. Saya tinggalkan rumah-rumah saya. Saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli. Saya tinggalkan semua. Jabatan saya kepala rumah. Setiap hari pegang uang 1 ikat, Pak. Pak, saya cukup uang dulu, Pak. Di pesantren ini pesantren besar. Iya. Saya pindah dari masjid ke sini. Jadi di dalam Kristen tahu berbuat baik tidak dilakukan dosa. Ada anak kecemplung di got. Lihatlah, tetangga bukan, ponakan bukan. Dibiarin. Dosa. Apalagi kalau anak musuh, Pak. Ini biarin saja. Kalau anak musuh kita mah biarin aja. Lebih betul. Tapi tambah sama dosa ya, Pak. Orang nggak maksud bapak jadi bunuh. Bisa wae mana malah. Lebih daripada itu, banyak ajaran Islam itu yang nggak masuk akal saya. Ya waktu di Islam sih ya bukan nggak masuk, ya ditelan bulat-bulat. Namanya juga iman, Pak. Dibela habis, Pak. Waktu saya di Muslim dulu, masih kuliah di Solo, 15 orang Kristen masuk Islam. Saya ajak. Pokoknya, wah, saya debat habis, Pak. Pendeta debat dengan saya. 3 malam ketiga dia bilang Islam itu jorok dan kumuh.
Oh benar pendeta, tapi harus garis bawahi yang jorok dan kumuh bukan Islam orangnya. Bukan Islamnya aja. Bukan Islamnya, Islamnya ajaran bersih, saya bilang gitu. Nggak ada orang Islam masuk masjid pakai sepatu. Saya sindir, orang Kristen kan masuk gereja kan pakai sepatu. Kan lebih besar, lebih bersih ajaran Islam kan? Iya. Daripada ajaran Buka, sekali buka dah. buka semua masuk masjid. Ya kan? Pendeta itu memperhatikan saya, dia sudah mulai kalah dengan saya. Saya bilang, Pak Pendeta, sebelum orang Islam bertemu dengan Tuhan, dia cuci tangan dulu supaya tangannya selalu berbuat baik, kumur-kumur, supaya bicara yang benar, wajah berseri, kepala berpinggir dingin, telinga dengar firman, kaki supaya berjalan di atas jalan kebenaran. Maksudnya berwudu. Pendeta itu langsung masuk kamar mandi, ambil air ember, diguyur seluruh tubuhnya keluar, basah kuyup. Mas Ikutin sekarang saya sudah jadi orang Islam, katanya. Banjur semua. Bukan begitu Pak Pendeta. Terus bagaimana? Besok pagi datang ke KUA, ucapkan 2 kalimat syahadat, daftarkan nama Bapak di sana. Dilakukannya. Seminggu kemudian, sebulan kemudian dia mengundang orang sekampung. Dia adakan acara syukuran pendeta masuk Islam. Saya dibuatkan satu setelan jas karena saya yang ceramah. Setahun kemudian pendeta itu meninggal dunia. Coba kalau dia tahu bahwa membuat dia masuk Islam, sekarang sudah jadi orang Kristen. Itulah pendeta sesat yang disesatkan oleh orang sesat. Dan orang sesat itu telah menerima kebenaran di dalam Yesus. Kristen itu bukan urusan cuci-cuci sebelum masuk rumah ibadah. Lu mau kotor, mau apa, nggak masalah, duduk aja di gereja, dengarkan firman. Gak usah mandi juga nggak apa-apa. Kristen itu adalah membawa Tuhan di dalam hidup kita, menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu menerima Dia di atas kayu salib yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita menerima Dia. Artinya kalau menerima Dia yang mati di atas kayu salib itu, ya sudah, memang saya sudah mati, Tuhan udah mati gitu. Gaya ngomongnya begitu. Gak usah ngomong, masa Tuhan dimatiin gitu. Nggak usah dulu. Bukan perdebatan itu dulu ya. Ini debat mentahnya dulu. Ngomong yang mentahnya dulu. Jadi Kristen ya bukan urusan suci badan. Tetapi bagaimana menerima Dia? Udah tulus ikhlas murni hati. Udah. Nggak mau menerima juga nggak apa-apa. Nolak juga nggak apa-apa. No problem. Bukan urusan tolak menolak. Yang nerima syukur, nolak nggak apa-apa. Karena tidak ada paksaan di dalam kekristenan. Dalam Islam pun la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Memang. Tetapi kenapa harus membawa pedang? Kenapa harus bawa pedang? Kalau ngomong tidak ada paksaan, ya jangan bawa pedang dong. Bawa kue. Bawa kue, bawa kebaikan, kedamaian, cinta, kasih. Amin. Saya telah diampuni dosa-dosa saya. Menerima dosa sebesar apapun, menerima Dia dilepaskan, dibersihkan. Mau nggak menerima Dia sebagai Juru Selamat? Nah, saudara, naik lagi, pindah dari gelap menuju yang terang, menghidupkan dan mematikan.
Maaf Pak, Bapak namanya siapa? Suryaman. Pak Suryaman. Pak Haji. Bukan itu. Pak Haji tadi. Ya. Oh, Pak Haji, Bapak kuat nggak sholat? Umur berapa Pak sekarang? 6? 6. Oh, setahun lagi bonus Pak. Karena Nabi meninggal umur 63 Pak. Setelah umur 63 nggak usah sholat lagi. Nah ya Nabi cuma sampai umur 63 meninggal. Umur 64 udah jangan sholat lagi. Ngapain sholat? Sekarang juga udah mulai berpuasa juga nggak puasa katanya barusan. Udah nggak puasa, Bapak rajin nggak sholat? Rajin. Kewajiban saya sebagai muslim, Pak. Amin. Boleh nanya nggak, Pak? Boleh. Sharing aja. Pernah baca bahwa sebelum disalib Nabi Isa, Ya. beliau kan mengatakan umi lama sabahtan, yang katanya artinya Tuhan Eli lama sabahtan. Tuhan karena engkau tinggalkan aku. Berarti pengertian kami di Muslim bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi murid Nabi Isa yang oleh malaikat dirubah. Oke. Nah, pengertian itu mengenai di Kristen bagaimana? Oh gitu. Sekali saya minta dijelaskan. Oke. Yesus disalib saksi jelas. Banyak yang melihat, murid lihat, semua penjahat melihat, orang baik melihat. Yesus disalib. Muncul Al-Quran 600 tahun kemudian mengatakan Yesus tidak disalib. Yang disalib muridnya. Yang disalib muridnya. Gitu. Siapa? Kalau yang disalib itu muridnya, Siapa? menurut Al-Quran kan, ya muridnya kan, itu. Lah, ini Allah itu ribut, aneh nih Allah ini. Katanya ada orang yang diserupakan oleh Allah. Coba buka surat ke-4 ayat 157 dan 58. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 157 dan 158. Nah, ini yang dijadikan pendapat oleh beliau. Kalau di Injil nggak usah ngomong Pak, berpasal-pasal ngomong jelas sekali Yesus disalib Pak. Baca. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Ya, 158. 158. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Iya. Jadi di ayat ini Pak, Allah membuat wajah Isa diserupakan dengan muridnya. Kalau begitu Allah itu penipu dong. Orang-orang ini sedang mencari Isa. Tetapi kenapa kok yang ditampilkan orang yang nggak bersalah kok untuk dibunuh? Tertipu apa Ini itu? satu kajian teologis. Ini Allah ini Tertipu. yang dicari Yesus kok. Kenapa orang diserupakan? Allahnya kan Allah itu nggak baik dong. Orang nggak salah. Di ini rancangan bagaimana begitu? Oke. Kita ketemu lagi ayat yang lain. Saya yakin Al-Quran ini orang seluruh dunia sama. Surat ke-19 ayat 33. Ayat 33. Wassalamu ala yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma aba'atu hayya. Semoga diberi kesejahteraan pada saat aku lahir, pada saat aku mati, dan saat pada aku akan hidup kembali. Iya. Wassalamu ala yawma wulidtu wassalamu ala
yaumu wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Bahasa Jerman, no? Selama sejahtera pada hari aku lahir, pada hari aku mati, pada hari aku dibangkitkan, Hidup kembali. hidup kembali. Di Al-Quran, Pak, dikatakan di sana Yesus tidak dibunuh, tetapi diangkat dalam keadaan hidup. Tetapi di ayat ini, hari dia lahir, hari dia mati. Nggak cocok. Ini Yesus masih hidup apa sudah mati? Hidup. Nah itu ada matinya, ada hidupnya. Saya bingung, Pak. Saya terus terang sebagai ahli tafsir Al-Quran bingung sendiri. Dengan satu Al-Quran berbeda pendapat. Pegangan tembok kalau bingung. Satu saja perbedaan untuk mengakui Al-Quran sebagai wahyu dari Allah. Belum lagi, Pak, belum lagi ngomong perbedaannya. Gini loh. Nah, saya ngomong perbedaan yang lain. Isa Al-Masih, ibunya Maryam. Maryam. Ibunya Maryam. Ke atas lagi Imran. Imran punya anak 3. Nah, dia punya anak 3. Musa, Miriam. Miriam. Nah, Harun. dia punya Musa kan? Ya. Harun. Harun. Musa. Harun. Maryam. Dulu Miriam, Harun, Musa. Maryam. Miriam. Harun. Harun, Musa. Harun, Musa. Kakaknya, abangnya. Ya. Pak, di dalam Al-Quran itu ada Ali Imran, surat ketiga. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, Ali Imran itu disebut turunan Imran. Imran ini punya anak, Maryam, Harun, Musa. Tetapi Maryam inilah yang disebut oleh Al-Quran sebagai ibu Yesus Kristus. Nih, ibu Yesus Kristus itu Maryam ini. Padahal, Pak, Maryam, Maryam ibunya Yesus ini 1500 tahun. dengan Imran ini zamannya 1500 tahun. Selisihnya. 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 Salah kaprah. Selisih antara si Imran itu dengan Maryam ibu Yesus 1500 tahun. Tetapi Al-Quran mengatakan ini dari Allah lewat Jibril diturunkan kepada Muhammad. Loh, orang Maryam ini dengan Maryam Imran ini, Pak, jauh beda. Jadi sayang sekali Al-Quran tidak hati-hati menulis sejarah itu. Satu saja kesalahan itu, Pak, secara Al-Quran tidak bisa dipercaya. Ini di surat apa nih, Pak? Ini di surat apa? Itu surat ketiga. Ali Imran itu surat ketiga. Ayat. Ya, ayatnya. Suratnya namanya surat Ali Imran. Tenang dulu. Banyak ayatnya. Enggak mengada-ngada. Supaya enggak bingung kan, Bapak. Kalau begitu, Pak, kalau beliau sudah ingat-ingat gitu. Kita ngomong kitab suci mereka dulu. Maryam, ibu Yesus, dengan Maryam yang diceritakan oleh Al-Quran itu tidak sama zamannya. 1500 tahun. 1500 tahun, Pak. Bagaimana mungkin saya bisa meyakini itu?
Saya sebagai guru sejarah juga, guru sejarah Al-Quran. Tapi saya temukan kejanggalan-kejanggalan yang jelas setelah saya jadi orang Kristen. Belum ajaran yang lain. Saya tidak sanggup mengikuti Rasulullah. Di satu ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sementara Rasul itu adalah teladan yang baik. Teladan yang baik kan apa saja harus diikuti dong. Saya nggak mampu istri 11. Al-Quran berapa boleh istri? 4. Tetapi Rasulullah 22. sejarah yang kuat 11. Supaya tidak menyinggung orang Islam, dan tulisan yang paling kuat adalah istri Nabi 11. Belum lagi budak-budak. Orang yang diambil harta rampasan di medan perang itu boleh diambil istri, boleh dijadikan istri. Itu tanpa kawin. Kalau itu misalnya dapat di medan perang, itu nggak perlu kawin lagi, langsung tidur. Boleh tidur langsung dengan wanita itu. Bapak nggak percaya? Buka surat ke 33, Quran surat 33 ayat 50. Ya, Abi. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu. Ya, jadi Nabi dapat hadiah khusus. Ada wanita muslim yang menyerahkan diri kepada Nabi itu tanpa menikah, Pak. Misalnya Haulah itu bibi Nabi, adik Aminah, ibu Nabi. Itu wanita itu, bibinya itu datang kapan saja untuk bertemu dengan Nabi, menyerahkan, maksudnya tidur dengan Nabi, menyerahkan diri kepada Nabi. Boleh itu? Khosotalin Nabi, hadiah khusus untuk Nabi. Itu boleh. Tetapi kiai nggak ada yang berani begitu. Nggak ada yang berani buka itu, Pak. Mereka ngajar jendela, Pak. Banyak loncat di jendela aja kiai. Nggak ada yang berani membahas itu. Agim aja baru nikah 2 aja repot, langsung namanya hapus, pengikutnya hilang, habis. Begitu kawin lagi dengan Teh Nini. Rini ya. Teh Rini. Habis sudah. Dan itu yang nggak saya kuat ikuti, Pak. Orang tiap hari masuk Kristen, Pak, dari Islam. Kenapa? Karena ajaran Islam tidak mampu dipertahankan. Mau mempertahankan apa? Repot. Sholat 5 waktu siapa kuat? Kalau sehari semalam sih kuat. Lah, sampai mati. Capek. Capek, Pak. Makanya ngambil yang enak, ngambil yang enak bisa lama. Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji harus dilakukan. Melalaikan salah satu dari ajaran ini Berarti akan Itu juga Pak kan, kelebihannya
Allah tidak memberatkan sebatas kemampuan. Dalam artian, kalau saya kan bisa berdiri, Bapak lebih paham ya, Bapak bekas dosen Islam. Kalau tidak mampu kan bisa sambil tidur. Oh iya. Jadi tidak terlalu memberatkan ketika puasa. Kalau yang sanggup silakan puasa, kalau karena sakit kan bisa ada, bisa fidyah, balikan fidyah. Jadi tidak bukan harga mati gitu. Terus kalau tidak melaksanakan itu kan Bapak bilang barusan kufur, kafir. Nah banyak sendiri orang Muslim yang tidak mampu menghaji kan tidak kafir, bukan kafir. Karena tidak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Oke, baik. Saya terima pendapat Bapak. Kita lanjutkan. Buka surat kelima ayat 44. Ambil ayatnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا orang bima Orang Jawa nggak disebut. Orang Jawa nggak disebut. Orang Jawa. Orang Sunda. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا Bima hukum. Oke, baca ayat artinya. Barang siapa? Kata-kata barang siapa? Surat 5 ayat 44. Ayat terakhirnya, bagian akhirnya. Barang siapa? Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya. Pak, jelas sekali ke ayatnya itu. Mau masuk. Siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, kafir. Nah, itu kan garis besar ya Pak. Ada terjemahan lain atau ada penafsiran lain. Nggak ada, yang itu nggak ada. gini-gini. Nggak boleh. Pak, bukan harga mati saja, bukan harga mati. Pak. Cari ayat dimanapun. Kalau Bapak mengatakan ada harga mati, ada harga hidup, oke. Kalau Bapak enggak ya, bukan surat kelima ayat 50, lompat ke 50-nya. Kalau memang harus Al-Quran nggak bisa didebatkan, Pak. Wa samina wa atona. Dan 50. Ya. Maka hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Stop. Apakah kamu mengikuti hukum Pancasila atau Quran? Jariah itu bukan suatu sila ya. Karena buatan manusia. Segala sesuatu hukum buatan manusia jahiliyah. Berarti beda itu dengan Iya. ini kitab suci. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang Stop. yakin? Ya Allah, saya yakin dengan Al-Quran. Saya harus melakukan hukum Al-Quran. Di ayat ini, barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, kafir. Oke, stop. Nanti dulu. Tenang aja. Tenang aja. Sambil goyang kaki. Surat kelima ayat 38. 538. Catat terus pokoknya, kalau nggak catat rugi. Potong tangan. Saya aja nanti. Oh, ayo. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke? Sudah berlaku nggak hukum pencuri di Indonesia? Belum, Mbak. Aceh. Sudah berlaku hukum itu? Belum. Berarti nggak ada orang Islam di Indonesia? Ya karena ajasi Indonesia bukan berdasarkan kepada ajas hukum Islam Pak. Kalau begitu pergi ke Arab Saudi, tinggal di sana. Justru makanya negara kita menganut nasionalisme itu Pak. Agama boleh di sini. Seharusnya kalau yang hukum Islam diterapkan seperti Aceh pakai hukum Islam. Tapi ini kita berbicara Quran. Kalau begitu, bagaimana kehidupan kita? Bapak mau setengah-setengah Islam apa setengah mati? Nggak bisa Pak. Artinya saya katakan tidak bisa melakukan ajaran Islam. Kalau sekedar sholat Pak, silakan sholat. Mau puasa sampai mati silakan. Tetapi kalau sudah memperlakukan hukum potong tangan, ini urusannya Pak. Tidak bisa memperlakukan.
Kenapa Pak? Kalau sekedar sholat saya kuat Pak. Tetapi kalau sudah memberatkan, buka surat ke-24 ayat 2. Kalau sekedar sholat Pak, mau sholat sampai 1 minggu sujud nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah hukum ini berlaku, sementara kalau kita tidak memberlakukan hukum Islam, kafir. Saya tolak mentah-mentah Al-Quran itu Pak. Kan di Islam Pak ya, maaf ya, sumber hukum Islam kan Al-Quran dan Sunnah Rasul terus ijtihad. Mungkin di Al-Quran tidak ada, tapi ada di Sunnah Rasul atau di ijtihad juga. Kalau bertentangan dengan Quran. Oke, Bapak bilang Al-Quran dulu, baru kemudian As-Sunnah. Nah ini saya baru ngomong Al-Quran, belum saya ngomong Sunnah loh Pak. Ya, Yang sudah ada di Al-Quran dulu saya ngomong. Nanti kalau Bapak tambah pusing lagi Pak. Oke, tambah lagi. Nabi Muhammad membunuh pemikir Pak, wanita kepala suku, karena dia menghina Nabi. Itu dibunuh, kepalanya dibawa keliling kota Madinah. Siapa yang mau berani menghina Nabi? Ini seperti nenek tua ini. Itu hadis Pak, hadis sahih. Tapi Bapak belum pernah dengar satu pokok pun pengajaran ini. Kemarin saya beli buku hadis itu 25 juta Pak. Waktu film di Amerika keluar, ternyata memang ada ceritanya. Jadi ada ajaran dari Islam bahwa Nabi Muhammad pernah ditawari untuk menghancurkan suatu kaum yang menghina. Tapi malah tidak dilakukan oleh Muhammad. Itu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia sudah memegang tampuk kekuasaan. Dia menyerang kembali kota Mekah, dihancurkan seluruh berhala. Apalagi suku-suku kecil Pak. Nabi itu mengirim 250 kali ekspedisi untuk menghancurkan suku-suku kecil. Tidak dihancurkan Pak, malahan waktu itu kan Nabi berkata, kalau ingin selamat berlindung di masjid atau di kalangan umat muslim. Tahun ke-9 hijrah, Fathul Makkah. Itu Fathul Makkah. Tahun Fathul Makkah itu baru ada perintah itu. Tetapi setelah Fathul Makkah, Nabi masih punya waktu 3 tahun lagi hidup. Dia mengirim ekspedisi kemana-mana. Suku-suku kecil Pak dilabrak habis. Memang semua diakui oleh sejarawan Islam. Diluaskan dengan pedang. Diluaskan dengan pedang. Itu tahun 9 Hijriah. Saya punya daftar sejarah yang komplit untuk itu. Iya. Biar diberikan kesempatan bertanya. Oke. Terus kami. Poin ketiga ini, laki-laki yang mencuri potonglah tangan keduanya. Setuju? Ini baru dari Quran. Saya belum ngomong As-Sunnah, gitu loh. Saya baru bicara Al-Quran. Potong aja Pak. Ya. Lanjutkan. Surat ke-24 ayat 2. Perempuan yang berzinah dan laki-laki yang berzinah, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ya, ayat ini berlaku nggak di Arab Saudi? Berlaku. Berlaku. Berlaku di Arab Saudi. Tetapi yang dihukum hanya TKW. Oh, tapi enggak. Orang Saudi enggak. Wah, licik orang Saudi. Ya berarti ajarannya mah betul, hanya pelaksananya itu yang nggak benar. Iya Pak. Kalau sudah jelas di Al-Qurannya kan begitu, itu dilaksanakan penganutnya yang salah, bukan agamanya, bukan Al-Qurannya, begitu. Kesimpulannya. Oke, saya setuju itu. Kenapa? TKW dikirim ke Arab Saudi pulang hamil. Dan sekarang ini di Arab Saudi saja ada 150 orang TKW yang sedang menanti hukuman mati. Kenapa? Di Arab Saudi. Karena dia membunuh tuannya.
Belum di seluruh tanah Arab itu ada 1.500 orang. Seluruh tanah Arab. Negeri Arab itu 22 negara. Banyak yang sedang menanti hukuman mati karena dia membunuh tuannya. Nah, di dalam Islam itu, Pak, TKW yang datang ke Indonesia itu boleh ditiduri. Karena jelas ayatnya. Ayatnya jelas, Pak. Kita buka. Buka surat ke-33. Surat ke-33 ayat 52. Jangan ngomong sembarangan, harus ada suratnya. Akan masih banyak, Pak. Ya. 33 ayat yang 52. Hari ini kamu tidak boleh kawin lagi, walaupun ada wanita yang lebih cantik. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. TKW yang sudah didatangkan dari Indonesia masuk di sebuah rumah Arab Saudi itu adalah masuk kecuali perempuan-perempuan yang kamu miliki. Itulah yang disebut dengan hamba sahaya. Ilama malakat aimanukum. Wanita-wanita yang kamu miliki. Nah, itu oleh hukum Islam itu boleh ditiduri. Boleh, Pak, tidur. Nah, itulah sekarang orang Saudi itu. Ada 150 orang TKW Indonesia yang sedang menanti hukuman mati di Arab Saudi. Kenapa? Karena dia membunuh tuannya. Siang hari bekerja kepada tuan untuk nyuci apa segala, malam hari kerja sama dengan tuan laki. Gitu. Kenapa? Al-Qurannya membolehkan, Pak. Goirun maklumin. Al-Quran membolehkan. Waktu Luqman Harun sudah ngomong bahwa jangan mengirim lagi TKW ke Arab Saudi. Kalau negeri lain boleh lah. Jangan ke Arab Saudi. Oh, dimakan, Pak. Ini muka bangsa Indonesia mau ditaruh di mana? Sementara Menteri Tenaga Kerja, setiap kasus yang ada jangan sampai muncul di koran. Jangan sampai mempermalukan pemerintah. Sebenarnya pemerintah tidak menyiapkan lapangan pekerjaan untuk bangsanya sendiri. Amerika jangan coba-coba rakyatnya dibunuh satu orang. Dihabisin satu negara itu sama Amerika. Tuh, begitu protektif menyayangi penduduknya. Indonesia mah jangan boro-boro ekspor non migas dari Indramayu, dari Cianjur, dari itu ekspor non migas paling tetapi bertentangan dengan hukum ini, Pak. Kalau mengikuti hukum ini repot, siapa kuat. Masih banyak itu Abi, ditambah. Surat 4 ayat 3. Surat 4 ayat 24. Surat 23 ayat 5 sampai 6. Surat 70 ayat 29 sampai 30. Ya. Jadi budak-budak halal digauli. Budak-budak halal digauli. Hukum syariat. Kalau salah. Nggak dapat pahala lah ya. Bukan, sholat ya silakan. Tidak ada yang ributin. Tetapi kalau kita mau Islam yang benar harus berhukum kepada hukum Islam. Betul. Kalau nggak terhukum, makanya saya tidak kuat melakukan ajaran Islam. Karena harus negara Islam. Kartosuwiryo. DITI ya. DITI. Saya itu orang DITI, Pak. Maka saya tinggalkan. Pak Ules di Cianjur, saya datangin rumahnya. Setiap bulan saya antar gajinya dari Al-Zaitun, karena Zaitun itu NII. Harus ber-NII.
Kalau sekedar itu mah orang juga kuat, puasa mesti capek. Puasa sampai mati juga nggak ada yang ribut. Tapi kalau sudah hukum Islam, ini berarti berbicara Islam. Umat Islam, hukum Islam, negara Islam. Harus begitu. Nah ini hukum Islam, orang Islam, hukum Pancasila. Ya nggak bisa, nggak nyambung ngomongnya. Tetap aja hanya sholat yang bisa dilakukan. Capek. Maka Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Stop. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu Pak, kalau Islam sholat 5 Pak, 5 kali. Taurat 7 kali Pak sholatnya. Kebanyakan Pak. Banyak ya. Hah? Kita bahas sholat yang mana lagi? Ya ada orang Yahudi sana tuh sholat sampai 7 kali. Sunat, Pak. Sunat, sholat. 5 kali aja jarang. Ulang lagi Pak. Stop. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Telah dibebaskan dari undang-undang semacam itu. Terus? Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Paji, sholat itu beban nggak? Kalau nggak sholat masuk neraka. Sholat capek. Artinya beban kewajiban sholat itu adalah beban yang mengurung kita. Nah, di dalam Kristen kita telah dibebaskan untuk itu. Kita telah dibebaskan. Kita telah berada di dalam melayani dengan roh, yaitu dari hati. Melayani dengan hati. Orang Kristen nggak perlu ke gereja. Dia ke gereja karena rasa syukur aja. Orang Kristen nggak perlu berbuat baik. Kalau sudah jadi Kristen nggak usah berbuat baik. Yang jelas pasti masuk surga. Kenapa? Karena telah menerima Dia di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kenapa masih banyak malah Pak orang Kristen yang berbuat baik? Kan itu udah dilarang. Oke. Ulangi lagi ayatnya. Tetapi Dengarin baik-baik ya. Baik-baik. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ya. Kenapa orang Kristen banyak yang berbuat baik? Itu bukan untuk mencari surga. Cari nama Pak. Bukan supaya masuk surga. Terima kasih. Karena rasa terima kasih selamat. Beramal-amal di bawah corona ya. Sebanyak-banyaklah amal. Tapi walaupun berbuat baik juga itu tidak akan Tidak ada benar. Keselamatan. Mudah-mudahan masuk ya. Kalau kita masuk surga dengan banyak amal, berapa amalnya? Timbangannya berapa? Enggak jelas sama sekali. Nah, itulah Taurat. Nah, di ayat ini kita telah dibebaskan dari Taurat. 2 Korintus 3 ayat 6. 2 Korintus 3 ayat 6. Kasih waktu untuk banyak waktu supaya Tuhan. Di poin 2 Korintus 3 ayat 6. ayat 6. Dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh,
Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, Al-Quran itu mematikan, Pak. Kalau saya ikut Al-Quran, mati saya. Beban capek. Kata ialah itu ganti dengan Yesuslah. Yesus membuat kami Yesuslah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Iya. Yesuslah yang membuat. Kalau saya nggak terima Yesus Kristus, betapa terpuruknya hidup saya. Karena beban sholat saya sekian. Saya membayangkan saya harus naik haji. Saya harus sudah cukup dengan saya ini. Terus nanti di yaumil qiyamah yang pertama kali yang akan dihitung adalah sholat. Kalau sholat wajibnya ini nanti akan ditambah dengan ini. Sholat sunatnya bla 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 bla. Ditambah apanya? Siapa yang menambah? Bagaimana cara menambahnya? Tidak ada penjelasan jelas. Semuanya itu hanya penjelasan lisan yang tidak bisa dibayangkan. Tetapi berbeda tatkala saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya telah dimerdekakan, saya dibebaskan dari semua itu. 2 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 5 ayat 20 dulu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesuslah yang membuat saya akhirnya mampu melakukan semua ini dengan tepat, enak, dan tidak terbeban oleh aturan-aturan yang merepotkan. Ya mau ke gereja, enggak ya berdoa di rumah, bergereja bagaimana lah. Tetapi saya selama jadi orang Kristen, saya selalu ke gereja untuk menikmati hadirat Tuhan. Tapi walaupun nggak ke gereja juga nggak pengaruh apa-apa. Jangan malas. Nah, berarti oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Beri kesempatan dulu.